A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ketua masjid beserta pengurus yang saya hormati, Bapak RW, Bapak-bapak RT, Bapak Komandan Batrai, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat, anak-anak kami yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun dalam suasana masih adanya musibah di negeri kita ini, mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak Ibu hadirin hadirat ke masjid ini menjadi asbab Allah hilangkan musibah ini dari kita insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. 3 hari setelah pernikahan ayah Rasulullah dengan ibunda Rasulullah, ayah Nabi Abdullah ini ditugaskan oleh datuk Nabi untuk pergi berdagang ke Syam. Perjalanan berdagang ke Syam ini pulang balik itu sekitar 6 bulan. Jadi berangkatlah ayah Nabi. Tetapi alhamdulillahnya ini istilah kalau orang kita ini turun pelamin Pak. Walaupun baru 3 hari tetapi Allah karuniakan benih di dalam janin, di dalam rahim ibunda Rasulullah. 6 bulan setelah Abdullah mulai masuk ke 6 bulan dia udah mau pulang, udah sampai di Madinah nih Pak. Begitu sampai di Madinah Rasulullah waktu itu di dalam kandungan ibunya sudah masuk 6 bulan pula. Jatuh sakitlah ayanda Rasulullah di Madinah. Dikasih kabar ke Mekah Pak. Nah datuk Nabi diutusnya orang untuk jemput. Cuman sayangnya belum sampai di Madinah ayah Rasulullah meninggal dunia. Jadi di mana meninggal di situ dikubur. Sampai hari ini pun di Arab Saudi tetap seperti itu. Jadi seharusnya ini kita lakukan juga Pak. Jangan bikin susah meninggal di Hong Kong bawa ke Indonesia. Meninggal Pekanbaru bawa pulang kampung, susah itu. Datang orang, ya payah kami mau ziarah makam Ustaz. Kalau mau nengok orang tua itu waktu dia hidup itulah. Jangan ketika dia udah mati baru sibuk semua jadi anak yang berbakti. Di mana saya dikubur, kalau jauh doakan, kalau yang dekat ziarah. Nah jadi ayah Nabi meninggal dunia dikubur di sekitar Madinah. Timbul pertanyaannya apa Bu? Kenapa Allah menjadikan Rasulullah ini anak yatim? Jawabannya Pak, agar Rasulullah tidak punya dosa kepada ayahnya. Karena gini, kita banyak yang tidak tahu apa kata Rasulullah, surga di bawah telapak kaki ibu, pintu tengah surga itu adalah ayah. Tidak akan masuk seorang anak ke dalam surga tanpa melewati pintu tengahnya. Nah tapi banyak anak-anak hanya mengamalkan hadis, kepada siapa kami berbakti ya Rasulullah? Ibumu, 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 baru ayahmu. Sehingga anak-anak yang sudah bekerja banyak hanya ngasih uang ke ibunya Pak, ke bapaknya enggak. Datang anak nih ngomong Bu, dikasih Bu, kan bapak dapat juga Ustaz. Haram Bu, enggak akan dapat, enggak akan dapat Pak. Jadi kalau ngasih ibu, bapak isi juga dompetnya. Jadi ada anak saya ada ngasih orang tua saya, Ustaz, kenapa hidup saya ini susah juga, galau juga. Bapak dikasih enggak? Bapak kan enggak Ustaz, udah dikasih ke ibu. Kalau duit sampai ke ibu, minta lontong Bapak, betul-betul lontong yang dapat. Enggak akan ada salah lauk, kerupuk, itu enggak akan dapat. Nah tengok atuk-atuk kita yang sepuh nih, terasa dia Bu. Nah, terasa jadinya. Jadi hati-hati nih anak-anak, jangan sampai menganggap ayah itu sepele. Di zaman Rasulullah ada seorang ayah yang sudah tua bertamu ke rumah anak laki-lakinya yang sudah menikah.
Khilaf bapak nih Pak, mencuri dia di rumah anaknya itu. Dan pencuriannya itu sudah melebihi batas nisab potong tangan. Berapa batas nisab potong tangan itu? Seharga tameng, kalau diuangkan 600.000. Cuman dalam Islam ini enaknya apa Bu? Apabila tertangkap pencuri, korban memaafkan langsung lepas. Orang mau dihukum pancung, misalnya anak bapak dibunuh orang Pak, jatuhlah hukuman pancung sama dia. Dia mau mancung, bapak bilang saya maafkan, berhenti langsung tuh Pak. Jadi yang memegang hukumnya itu adalah korban, bukan pemerintah. Tugas pemerintah malah melobi keluarga korban, maafkanlah, maafkanlah, berapa dendanya. Tapi kalau korban tidak mau, baru jatuh hukuman pancung. Namun kalau misalnya suatu kejahatan sudah sampai kepada pemerintah, walaupun dimaafkan, maka tetap berlaku hukuman. Itulah bedanya. Tapi kalau belum dilaporkan, maka tidak akan bisa sampai kepada kisos. Ada kadang nunggu anaknya. Kenapa TKI Indonesia itu kok lama baru dihukum, udah 15 tahun? Karena waktu dia bunuh majikannya, anaknya masih kecil, anak majikannya. Ditunggu akil balik dulu, baru ditanya mau dimaafkan atau tidak. Kalau dimaafkan lepas. Nah bapak ini mencurinya sudah melewati batas nisab potong tangan. Anaknya dilaporkannya bapaknya ke Rasulullah Pak. Berarti kan sampai kepada pemimpin. Kalau sampai kepada pemimpin seharusnya dilakukan hukuman. Kata anak ini, bapak saya mencuri di rumah saya Rasulullah. Kata Rasulullah, jemput bapakmu, bawa kemari. Pas dia datang menjemput bapaknya, turun malaikat Jibril Pak. Ya Rasulullah, Sallallahu. Itu bergema-gema tuh Pak ya, kalau di film kan. Coba tanya kepada ayah anak itu, apa yang tersembunyi di hatinya yang tidak pernah dia ungkapkan melalui lisannya tentang anak laki-lakinya ini. Nah begitu anaknya datang, ditanya oleh Rasulullah, bapak betul mencuri di rumah anak bapak? Betul ya Rasulullah. Apa yang tersembunyi di hati bapak tentang anak laki-laki bapak ini? Dari kecil dia aku besarkan dengan penuh kasih sayang ya Rasulullah. Aku rela bekerja menjadi apa saja, asalkan anakku ini bisa makan dan hidup senang. Tapi setelah dia menikah dan berhasil ya Rasulullah, dia tidak pernah memberi aku uang. Aku mau minta malu. Sehingga aku khilaf ya Rasulullah, aku mencuri di rumahnya. Potonglah tanganku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak Pak, tidak ada ayah yang mencuri di rumah anaknya. Karena anak lelakinya dan harta yang dia miliki adalah milik ayahnya. Nah, itu Pak, datang bapak ke rumah anak bapak, Pak, aku suka nengok mobil kau nih, pindahkan ke rumahku. Pindah Pak. Baru senang hidup anak-anak. Kalau sempat menjadikan orang tua seperti raja dan ratu, dijamin enak hidup. Isi dompet anak laki-laki itu semua adalah milik ayah. Terserah bapak mau ngambil Pak. Habis pengajian nih, ambillah Pak. Selama ini bapak diam-diam aja Pak ya, anak menganggap remeh, ngeri kedudukan ayah. Cuman bapak yang cerdik ditanyakan anaknya pulang dari sini, apa kata Ustaz tadi? Suruh berbakti Pak. Kepada siapa? Ibumu, terus ibumu, terus ibumu, terus baru bapak Pak. Berapa ibunya tuh? 3 Pak. Ibu kau berapa baru? 1 Pak. Berarti kurang 2 lagi. Nah, itu cerdik lah bapak nih Pak. Salah lah dia mengartikan di sini. Jadi udah jelas itu kenapa Rasulullah dijadikan Allah yatim, agar Rasulullah tidak punya dosa kepada ayahnya. Itulah salah satu yang disyukuri oleh anak yatim Pak. Dia tidak ada dosa sama bapaknya. Kita kadang melawan sama bapak. Mereka tidak punya bapak, sedih hatinya. Bapaknya semua kaum muslim. Tetapi dia beruntung, dia tidak punya dosa kepada ayah. Nah, Rasulullah ini dalam kandungan ibunya, setiap kali Allah mencabut nikmat dari hambanya, Allah ganti dengan nikmat yang lain. Karena Allah telah mengambil suami dari ibunda Rasulullah, sewaktu mengandung Rasulullah, Allah beri pula nikmat yang lain, yaitu tidak ada merasakan sedikit pun seperti ibu-ibu hamil pada umumnya. Tidak ada ngidam, pengen makan ini, makan itu, pokoknya tidak ada Pak, baik aja. Ini cobalah Bu, masuk pasti ngidam,
tinggal di Rumbai, disuruhnya suami beli nasi goreng rankiang Pak. Ini permintaan jabang bayi nih Bang. Kalau macam itu dibelikan yang di dekat apa Bu? Di dekat pasar, tahu dia Pak. Tidak ada ini rasanya. Paksalah berangkat suami itu Bu. Jam 12 siang besok hitam-hitam gosong badannya Bu, turun. Ini dia nasi goreng masih bagusnya. Makanlah Bang, aku ngidam nengok abang makan. Apa sakit di suaminya Pak? Kalau tahu untuk dia ngapa sejauh itu tadi. Jadi kadang ngidam nih bikin bahaya loh Bu. Tapi Rasulullah di dalam perut ibunya baik. Tidak ada ibunya mengalami muntah-muntah, rasa sakit. Begitu masuk fase melahirkan, brojol Pak, enak keluarnya. Tidak ada sampai mengejan lama-lama. Kalau sekarang nih Bu, jalan kita ke rumah sakit bersalin, aduh Bang, udahlah satu nih aja Bang, tak sanggup aku lagi. Menjerit-jerit Pak. Yang menjerit itu anaknya 4 sekarang Bu. Pokoknya setiap melahirkan itu aja jeritannya Pak. Udahlah satu nih, tapi tambah gak terus. Nah, jadi Bu ya, itu salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada ibunda Rasulullah tanpa rasa sakit. Begitu Rasulullah lahir, setelah dibersihkan, digendong oleh datuknya Abdul Muthalib, dibawa ke Ka'bah, diberilah nama yang aneh yaitu Muhammad. Kenapa dikatakan aneh Bu? Tidak ada satu orang manusia pun dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah lahir yang punya nama Muhammad. Tidak satu orang pun. Makanya orang Quraisy bertanya Pak, kenapa dikasih nama anak ini aneh Datuk? Aku ingin cucuku ini terpuji di bumi dan terpuji di langit. Nah, itulah makna nama Muhammad itu. Cuman satu-satunya Pak. Kalau nama kita kan pasaran Pak. Tak ada nama orang itu yang tak serupa. Saya udah bangga Pak, nama saya Nazril, tidak ada yang serupa. Pas ceramah di lembaga Pak, kasus Nazril pemerkosaan Pak, malu lah saya jadinya, nama sama lah Pak. Oh udah senang lah nama, ini nama baik nih. Tidak ada nama itu yang apa, ada yang nama Muhammad ini juga jahat juga, ada yang nama Soleh jahat juga. Nah nama Nabi Muhammad itu Bu ya, ada makna yang diinginkan oleh atuknya, ada doa di sana. Makanya kata Rasulullah, berikan anak kalian nama yang baik, karena dengan nama itulah nanti dia dipanggil di akhirat. Jangan sembarangan ngasih nama. Nama itu ada doa yang diharapkan oleh orang tuanya. Rasulullah Pak paling suka mengganti nama sahabat. Kalau artinya jelek diganti jadi baik, karena itu merupakan doa. Kenapa banyak ibu-ibu kurus hitam badannya sekarang Bu? Suaminya manggil dia Kaliang, Lisui Pak. Apa enggak tambah lisui dia Pak? Karena panggilan itu berpengaruh Pak. Bahayanya kita salah memberi nama. Nonton sinetron, kasih nama anak pemain sinetron tuh Pak. Jadi tidak ada makna lagi, tidak ada doa di sana. Kasih nama anak pemain bola, tidak ada nama apa di sana, doa di sana. Itu yang kita khawatirkan sekarang ini. Dulu di Pekanbaru nih Bu, nama anaknya itu bagus sebetulnya Pak. Cuman ibunya suka bercanda, dipanggilnya nama anaknya nenek. Yang laki-laki dipanggilnya kakek Pak. Jadi anak-anak di sana manggilnya itu dengan nama itu nenek. Nenek satu kakek terus dipanggil itu. Wallahi Bu, betul-betul macam nenek anak tuh Pak. Yang dipanggil kakek itu Bu, bongkok badannya, umur belum tua Pak. Itulah bahayanya sebuah panggilan. Makanya orang kita Minang kecil dikasih nama, besar dikasih gelar. Makanya banyak yang berhasil jadi yang di luar Pak, karena dikasih gelarnya bagus-bagus. Ini anak dipanggil bodoh, itu jadi bodoh dia Pak. Anak dipanggil gendut, akhirnya risau dia udah besar Bu. Dia berat badannya jadinya Pak, karena dipanggil gendut. Itu bahayanya nama. Orang nganggur aja Pak, saya panggil bos setiap hari jumpa Pak. Umur udah 45 dia Bu, jadi bos dia Pak. Akan aneh itu Pak ya. Itulah dahsyatnya sebuah panggilan itu. Rasulullah memanggil istri pasti dengan panggilan yang manis, ya Humairah. Akhirnya istri tambah cantik jadinya Pak. Kalau tahun pertama nikah ya baik-baik manggilnya, udah lama Bu, pesek sini lalu. Tambah terbenam hidung ibu itu Pak. Itu aja panggilan tiap hari. Jadi panggilan itu membawa rasa Pak. Anak kecil aja Bu dikasih baju Spiderman, berani loncat dia Pak. Dia merasa seperti Spiderman.
Pawai pakai baju tentara, rasa tentara dia. Jadi apa yang dipakai raga akan mempengaruhi jiwa. Dipanggil dengan nama yang baik akan membawa hati yang baik. Nah, setelah dikasih nama itu Bu ya, paman yang paling bahagia itu justru Abu Lahab Pak. Dia potongkan ternak, ditraktir orang makan, dijamu orang makan. Makanya kata Rasulullah, diringankan azab Abu Lahab setiap kali kelahiran aku, dikarenakan dia pernah berbahagia ketika aku lahir. Diringankan hukumannya Pak. Jadi kita berbahagia atas kelahiran Rasulullah itu Bu, justru mendapatkan kebaikan di dalam diri kita ini insya Allah. Seperti yang kita lakukan malam ini. Nah kemudian Bu, menjadi kebiasaan masyarakat waktu itu, anak yang lahir dicarikan ibu susuannya. Kenapa dicari ibu susuannya? Karena di Mekah waktu itu pergaulan sudah tidak bagus Pak. Orang menyembah berhala, perempuan memakai pakaian ketat ketika tawaf. Jadi makanya ketika orang bilang tidak usahlah berpakaian sok-sok ke Arab-Araban lagi. Tahu enggak pakaian orang Arab dulu? Lebih seksi lagi Pak daripada pakaian orang sekarang. Telanjang dia tawaf itulah pakaian orang Arab dulu. Setelah Islam datang disuruh menutup aurat. Jadi ini bukan pakaian Arab, pakaian Islam. Kalau diikutkan pakaian Arab Pak, ngeri penari perut tuh Bu. Itulah aslinya pakaiannya dulu. Datang Islam dirobahlah. Nah, jadi itu pakaian Islam. Menutup aurat itu pakaian Islam. Nah setelah itu Pak, dicarilah yang menyusukan. Nah waktu itu ibu-ibu yang dianggap baik adalah Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ini Bu, ibu-ibunya tutur katanya bagus, daerahnya itu sehat. Makanya pengaruhnya besar Bu. Ibu yang baik menyusukan anak, insya Allah akan mendapatkan anak yang baik. Terbukti secara ilmiah, kecerdasan seorang anak turun dari ibu Pak. Jadi makanya kita dipesankan oleh Rasulullah, carilah ibu yang baik. Nah karena mereka takut dengan keadaan di Mekah waktu itu, nah Bani Sa'ad ini orang-orang yang baik. Mereka inilah yang menyusukan bayi-bayi di Mekah. Jadi setelah terkumpul bayi-bayi di Mekah, dikirim kabar ke Bani Sa'ad, bayi-bayi sudah terkumpul, datang jemputlah. Nah datanglah mereka menjemput Bu. Di antara yang berangkat ini termasuklah Halimah Sa'diyah. Dia yang paling miskin. Dia ontanya sudah tidak lagi mengeluarkan susu. Kemudian keledainya sudah dalam keadaan lemah. Anaknya menangis-nangis sepanjang jalan karena air susu Halimah kering. Sementara tetangganya ontanya masih mengeluarkan susu, keledainya kuat-kuat. Jadi jauh tertinggal Halimah Sa'diyah di belakang. Tetangganya sudah duluan masuk Mekah. Langsung mereka memilih bayi-bayi orang kaya Pak. Setiap kali ditanya ini siapa namanya? Muhammad. Bapaknya ada, bapaknya udah meninggal. Oh maaf lah ya, kami tidak bisa menyusukan anak yatim. Karena menyusukan anak yatim potongan harganya 50% Pak. Jadi tidak ada yang mau. Sebetulnya mereka semuanya ingin Nabi, tetapi karena dia anak yatim nggak mau, ditinggalin orang anak yatim. Jadi memang kata Rasulullah itu, siapa yang menyantuni anak yatim akan dekat bersamaku di surga sedekat jari ini. Dikarenakan apa? Terasa dulu waktu Rasulullah jadi anak yatim itu susah. Kalau anak yatim zaman sekarang insya Allah aman lah, masjid menanggung pendidikannya, masyarakat memperhatikan. Setiap bulan puasa dapat santunan, setiap ada acara dapat santunan. Mau masuk bulan puasa udah penuh kalender anak yatim Pak ya. Sampai yang tidak yatim pun ikut pula masuk karena dapat amplop pula. Anak saya masuk waktu itu Pak. Dari mana? Ada santunan anak yatim di Hotel Jatra. Papa kan masih ada. Orang masjid dari bawa, kurang katanya. Guru minta. Anak-anak nama kan kadang hotel-hotel tuh ngundang Pak kan, kurang orang, bawa anak saya Pak. Yang ustadz dia ketawa-ketawa di pranknya saya Bu. Ustadz itu yang memprank saya, dibawa anak saya waktu itu kecil-kecil Pak. Nah jadi Bu ya, tidak ada satupun yang mau menyusukan Rasulullah. Nah yang tinggal di belakang tinggal Halimah Sa'diyah.
Pas masuk di Mekah tengok cuman sisa satu bayi lagi. Ditanya oleh Halimah, Bu, kenapa bayi ini tidak ada yang mau menyusukannya? Dia yatim. Langsung ngedrop Halimah. Maaf ya Bu ya, di antara yang berangkat nih saya yang paling miskin. Saya berharap dapat upah yang besar. Jadi saya mohon maaf, saya tidak bisa menyusukan bayi ibu ini. Jadi Halimah awalnya nggak mau Pak. Bukan mau langsung ini anak langsung gendong, enggak. Pas mau pulang berunding dia sama suaminya. Bang, kasihan kita nengok anak yatim tuh ya bang ya. Tidak ada yang menyusukannya. Kata suaminya, kesianlah kita lagi Halimah. Udah berapa pergi miskin, pulang tambah miskin lagi nih. Jadi gimana menurut abang? Udahlah, kita ambil aja lah anak yatim itu daripada kita pulang kosong. Jadi ingat tuh Bu, jangan beramal nunggu ikhlas Pak. Halimah tuh Sa'diyah itu bukan ikhlas dia nyusukan Rasulullah tuh Pak, terpaksa. Karena tidak ada lagi bayi yang lain. Nah sama juga dengan kita, kalau kita nunggu ikhlas beramal, susah Bu. Ikhlas sama ria itu setipis kulit bawang sekarang Pak. Jangan ibu kira orang yang nulis hamba Allah berarti dia ikhlas, belum tentu Pak. Datang orang nyongkel, Pak, Bapak ada masalah sama pengurus masjid. Enggak, ngapa gitu? Tak pernah lagi ada nama bapak nyumbang. Tutup mulut kau ya, itu yang hamba Allah tuh aku tuh. Payah Bu, ikhlas tuh Pak. Jangan dikira oh mudah kita ikhlas. Kadang justru yang membuat nama justru ikhlas. Jadi tidak bisa kita menuduh orang ikhlas, tidak bisa. Orang difoto ngasih sumbangan itu tidak ikhlas, bukan, tidak bisa itu jadi patokan. Pokoknya buat baik itu buat aja dulu Pak. Mau ria Bapak, buat aja dulu. Jadi kapan ikhlasnya? Ketika Bapak Ibu sudah mendapat keajaiban dari amalan yang dilakukan, baru kita bisa ikhlas. Kata Bapak Ibu, kami yang Ustadz nih ikhlas nih Pak. Belum tentu lagi Bu. Jadi jangan dikira oh Ustadz nih ikhlas. Kami cepat keluar kalau habis ceramah itu kan supaya dikejar tuh Pak. Kan itu tuh Pak ya. Belum juga ada panitia, saya sengaja pakai sepatu betali terus Bu. Jadi ada pura-pura saya pasang, kapan perlu dibuka tali itu dulu, dipasang balik Pak. Belum juga keluar lagi. Alah, saya ceritakan diri sendiri nih Pak. Jadi jangan dikira, oh Ustadz ini ikhlas ini, berdakwah itu ikhlas. Tidak bisa jadi patokan. Dulu ingat saya Bu ya, ceramah. Habis ceramah itu Pak, kotor hati saya, betul-betul amplop yang saya tunggu. Rupanya lupa pengurusnya Bu. Saya salami pengurusnya satu-satu pulang tuh Pak, supaya terkenang. Pak saya pulang Pak, makasih banyak Ustadz. Jadi orang tidak ikhlas itu hatinya sakit Pak. Hatinya sakit Bu, udah ngalami saya tuh. Keluar saya dari masjid, Honda dalam keadaan mati, saya engkol Pak. Berharap ada yang lari dari dalam. Tunggu tat. Kan ada biasa adegan tuh Pak ya. Rupa ndak ada Bu. Udah pegal kaki saya ngengkol Honda Pak. Ndak ada panitia yang keluar. Udahlah hidup aja Honda nih. Di jalan tuh saya minta ampun sama Allah Pak. Kotor betul hati aku ya Allah. Kotor betul hatiku. Ampuni aku ya Allah. Rupanya ketika kita ikhlas, baru nelpon pengurus masjidnya Pak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam ya Pak. Minta maaf kami Ustadz, lupa kami amplop Ustadz. Oh saya langsung sandiwara Bu. Enggak usah itu Bapak pikirkan. Kalau ada Bapak waktu Bapak tuh nelpon Pak, muntah Bapak nengok adegan saya. Enggak usah itu Bapak pikirkan Pak, kami enggak ada mikir itu. Kami antarlah malam ini Ustadz ya. Jangan Pak, hari udah malam, tapi kalau Bapak maksa saya tunggu. Kan? Pak orang tuh ada maksa Pak. Udah ngalami itu Bu. Jadi jangan dikira oh kami para Ustadz nih ikhlas. Nggak bisa dijadikan patokan Bu. Pernah saya berhasil ikhlas. Pernah Bu ya, berhasil saya ikhlas. Saya ceramah di desa yang bersebelahan dengan kebun sawit. Masjidnya Pak, parah lah Pak. Pas saya ceramah di situ tergugah hati saya. Saya bisikkan ke ketua masjidnya, Pak, kalau memang ada akomodasi untuk saya serahkan ke masjid ini Pak.
Jadi jangan dikasih saya amplop. Udah berhasil saya ikhlas Pak. Sudah saya ceramah diumumkan Bu sama ketua masjid. Alhamdulillah kita ini mengadakan tablik akbar malam ini sepenuhnya biaya ditanggung oleh perusahaan sawit yang ada di desa kita ini. Jadi uang sebanyak 2.500.000 untuk Ustadz Nazil disumbang. Wah sakit langsung kepala saya. Jujur saya Bu, 2 kali saya makan bodrek malam itu Pak. Jarak 3 jam. Makan bodrek 2 kali. Padahal udah berhasil ikhlas tadi Pak ya. Bisa enggak ikhlas? Siapa yang bisa nyamin? Makanya dalam surah Al-Ikhlas itu Bu tidak ada kalimat ikhlas Pak. Saking tersembunyinya ikhlas itu. Dalam surah Al-Ikhlas saja yang singkat enggak ada kalimat ikhlas. Ikhlas itu betul-betul tersembunyi. Jadi latihan aja dulu Bu. Mau dibilang orang ria, Bapak upload, Bapak sang tahajud malam. Jangan lupa tahajud malam ini. Bapak share Pak. Biar aja orang bilang ria. Di antara yang baca sempat tahajud dia gara-gara status Bapak, Bapak dapat kiriman pahala Pak. Apa ndak enaknya itu Pak kan? Dapat kiriman pahalanya. Nah gara-gara banyak dapat itulah Bu, lama-lama hati kita menjadi ikhlas. Halimah Sa'diyah daripada pulang kosong balik lagi ke rumah Rasulullah. Bu Aminah, biarlah kami yang menyusukan Muhammad ini walaupun upahnya kecil. Oh ya udah, bawalah. Digendong sama Halimah. Begitu digendong Halimah, apa pengakuan Halimah Bu? Air susuku yang kering terasa mengalir deras. Itu keajaibannya Pak. Aku susukan Muhammad kecil sampai kenyang dan tertidur. Aku susukan pula anakku yang menangis berhari-hari di jalan sampai kenyang dan tertidur pula. Begitu kami keluar rumah Rasulullah kecil ini, ontaku yang sudah tidak lagi mengeluarkan susu tiba-tiba penuh kantong susunya. Keledaiku yang kemarin lemah tiba-tiba menjadi kuat perkasa. Melihat keajaiban itu apa kata Halimah? Kalau macam ini keberkahannya Bang, ndak dibayar ndak lah. Terasa keajaibannya, baru ikhlas datang. Saking kuatnya onta dan keledai Halimah ini terpacu tetangganya yang udah jauh Pak. Sampai tetangganya ngomong, Halimah beli onta baru kau? Enggak, yang semalam nih. Itu keledai yang semalam. Itu kok bisa sekencang dan sekuat itu? Matilah kalian, kalian enggak mau ngambil anak nih. Kalian semua enggak ada yang mau ngambil anak yatim ini. Ini sekarang aku dapat berkahnya. Banyak keberkahannya Pak. Begitu sampai di Bani Sa'ad, kambing-kambing Halimah yang pergi dilepaskan liar pulang dalam keadaan gemuk. Kambing tetangga dalam keadaan kurus. Dahsyat Bu kita menyantuni anak yatim ini. Berbahagialah Bapak Ibu yang menjadi donatur untuk menyantuni anak-anak yatim ini. Memang apa Pak lagi? Mengusap kepala anak yatim aja Pak udah besar pala. Tapi jangan ngusap sulah kepala anak orang nanti. Kasih duit, kasih dia kebahagiaan macam yang kita lakukan malam ini. Nah yang anak-anak yatim usahakan jadi soleh. Rajin-rajin ke masjid biar ada berkah bagi orang yang menyantuni. Ini kadang mama sekali setahun muncul ya Pak. Itu pun mereng-mereng pakai jilbab. Nampak tak pernah sembayangnya Bu. Sampai lupa ada pintu masjid adalah Pak mana pintu masuk. Saking tidak adanya ke masjid. Yang anak dikasih santunan dibelinya gadget Pak. Main game dia. Apa yang dapat sama orang yang nyumbang ya dia. Jadi anak-anak yatim yang disantuni jadilah yang soleh dan soleha. Jadi makanya ya Bu ya. Kita ini menyantuni anak yatim ini. Kita juga mengajak dia supaya berakhlak mulia. Jadi jangan dilepaskan begitu saja, diajak dia. Jadi ada program PLN saya ingat dulu Pak, anak-anak yatim ini kalian mendapat santunan tiap bulan tetapi kalian harus ke masjid tiap hari ini dan harus melakukan ini. Ibunya harus ikut dan itu di absen Pak. Kalau enggak itu ibunya enggak datang. Jadi ikut pengajian, nambah ilmu juga dia jadinya. Nah, ini satu cara yang dilakukan. Begitu sampai di Bani Sa'ad disusukanlah Pak oleh Halimah Sa'diyah dengan penuh kasih sayang. Kemudian sampai umur 2 tahun Halimah harus memulangkan Rasulullah ke ibunya, tapi minta lagi Pak. Bu Halimah perpanjanglah 2 tahun lagi. Tidak dibayar pun tidak apa-apa. Ayo sudahlah kasih 2 tahun lagi Pak. Nah yang kedua tahun lagi pas umur Nabi 4 tahun kan udah 2 tahun mau dipulangin lagi. Sebelum dipulangkan itu terjadilah peristiwa Bu. Umur Rasulullah 4 tahun
Malaikat Jibril dan Mikail datang membedah dada Rasulullah. Kawan-kawannya teriak, Pak, semua nampak sama kawan-kawannya dia, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh, heboh, Pak. Ingat, Bu, malaikat Jibril ketika membedah dada Rasulullah, yang diangkat adalah jantungnya, dicuci dengan air Zam-Zam. Artinya apa? Yang perlu kita jaga jantung kita nih, Pak. Jantung kita nih, Bu, sebetulnya perannya besar untuk menyakitkan kita. Orang selama ini bilang sakit hati saya, sebetulnya bukan hati, Pak, jantung yang sakit tuh, Pak. Kita dimarahi orang yang bergerak, jantung kita berdegup, Pak. Kita tidak suka sama orang, jantung kita yang bergetar, sebetulnya jantung yang bergetar. Cuman orang hati yang kena fitnah terus, Bu. Padahal hati tidak ada ngapa-ngapa, Pak. Jantung kop itu sebetulnya jantung. Jantung ini yang harus kita jaga sebenarnya. Apa yang menyebabkan jantung kita ini sakit? Kenapa dicuci oleh malaikat Jibril? Supaya jantung kita ini bersih dari kotoran-kotoran duniawi. Dia yang membuat dia sakit kan dunia nih, Bu. Takut dimutasi, takut dipindahkan, takut dijegal kawan sekantor, harus setor kabit, harus setor ini. Kan ada kadang-kadang mau naik ini, bayar ini sekian. Jadi akhirnya kita memenuhi dunia kita, sampai kita rajin sholat pun rata-rata untuk minta dunia aja lagi, Pak. Tidak ada lagi yang minta, ya Allah berikanlah aku kecanduan untuk sholat malam, ya Allah berikan aku candu membaca Al-Quran, ya Allah. Paling orang minta, ya Allah cicilan tanggal 7 jatuh, ya Allah kulkas 700, sepeda motor 2 juta, azab untuk itu aja doanya jadinya, Pak. Makanya sholatnya itu hanya untuk minta dunia lagi, tidak untuk memperbaiki dirinya. Apa enggak sakit jantung jadinya, Bu? Itu sampai, Pak, kenapa di Arab Saudi terutama di Mekah rumah sakit kosong, dokter tidur-tiduran aja, Pak, perawat tidur, tidak ada pasien, Bu. Karena apa? Di sana itu orang dunia ini nomor 16, Pak, malah mereka dikejar dunia jadinya. Ketika, Bu, kata Rasulullah, kita kejar akhirat, kemewahan dunia akan tunduk kepada kita. Tapi kalau kita cari dunia, kita akan letih, Pak. Makin banyak dia makin kurang, makin timbullah banyak masalah jadinya. Di sana itu, Bu, mobil mewah tertimpa batu penyok, enggak ada yang komplain, Pak. Enggak ribut, Bu. Beradu di jalan, bam, enggak ada yang ribut, Pak. Kalau kita kan mau berkelahi itu, Pak, ya. Saya amalkan nih, Bu, pernah ditabrak orang mobil saya di belakang, saya turun, Pak, untuk mengecek kondisi yang nabrak saya aja, Pak. Bukan masalah mobil. Mobil jangan kamu pikirkan, kamu ada masalah enggak? Enggak ada, Pak. Walaupun habis itu saya temenung nyari uang catnya ya, Pak, ya. Tapi enggak masalah lah. Penting jangan ribut kita. Damai-damai aja nih. Karena tidak ada orang yang sengaja celaka di jalan, itu tidak akan ada, Pak. Jadi mereka, Bu, sama dunia ini biasa aja, makanya Allah yang antar rezekinya ke sana, Pak. Berapa juta jamaah haji setiap tahun, berapa ribu jamaah umroh setiap hari. Mereka santai soal dunia. Waktu mereka banyak dihabiskan di masjid, Pak. Baca Quran, ibadah, dagangan jalan, aman, hotel besar-besar. Jadi mereka lapangkan waktu untuk ibadah, Bu. Nah, ini yang membuat jantung kita sakit. Kita isi dengan dunia, salah bawa sendal aja ke masjid, Pak, tidak tenang dia sholat, Pak. Sampai banyak masjid-masjid ibu-ibunya bawa sendal kiri sama kiri, Pak. Bingung maling dibuatnya, Pak. Sendal orang kiri aja semua di masjid tuh. Ada lagi, Bu, ya bawa sendal bagus, satu taruh depan masjid, satu belakang masjid. Sudah tuh dia kehilangan sudah tuh, Pak. Tidak tahu lagi di mana dia naruh jadinya. Karena cinta dunia. Motor Harley 750 juta itu di Arab, Bu, ya, depan rumah taruh tuh, Pak, tutup pakai spanduk jelek aja, Pak, aman aja orang itu. Kita didudukin orang Honda, kita maling nih, sah nih, tengok nanti, tengok, pokok kalian perhatikan dia. Dan kita ngasih orang hukumannya zolim, Bu. Sendalnya hilang di masjid harga 300.000, doanya Bapak, ya Allah patahkanlah kaki orang yang mencuri. Kan zolim nama itu, Pak, tidak seimbang. Tidak seimbang doanya sama barang hilang tuh. Orang maling motor dibakar kan tidak imbang tuh, Pak. Berapa harga motor? Jadi kita ini udah jauh betul sebetulnya dari akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi kemudian, Bu, yang menyebabkan jantung kita ini sakit yang kedua, kita tidur banyak miring ke kiri, Pak.
Kalau kita lama tidur miring kiri, jantung kita ini posisinya terhimpit bertahun-tahun. Itulah sebabnya di atas 40 mulai terasa dia nyeri, Pak. Rasulullah tidurnya miring ke kanan, karena kalau kita miring kanan jantungnya lapang. Dan akhirnya dokter mengatakan kalau kita tidur miring kiri tidak bisa ditinggalkan, maka setiap malam harus sediakan 2 butir aspirin, 1 gelas air putih, 1 jarum. Jadi ketika terjadi serangan jantung di malam hari, cepat minum aspirin 2 butir itu, jarumnya tusukkan ke seluruh ujung jari dan kaki. Keluarkan darahnya, itu pertolongan pertama untuk orang serangan jantung. Jadi lebih aman tidurlah miring kanan. Kasih pengertian Bapak, Bu, minta maaf aku Bang, mulai malam ini aku tidur miring kanan. Karena aku tadi dengar ceramah, kalau kita tidur miring kanan, jantung kita ini sehat Bang. Jantung adek sehat dek, abang yang jantungannya dia. Karena tidur akhirnya terkena punggung terus suaminya Pak. Jadi kalau suami yang datang aman lah, ya abang tahu. Memang itu kajian kita tadi. Nah dahsyat Bu. Jaga jantung kita ini, letakkan dunia itu di tangan. Jangan sampai kita letakkan di dalam Pak. Kalau di dalam coba jantung kita kecil Bu. Rumah masuk dalam, jabatan masuk dalam, pekerja masuk. Apa enggak sesak jantung kita nih? Pelihara jantung kita nih Bu. Sayangi dia. Nah jadi ini Pak, kalau jantung kita ini udah kena Bu, pelemas dia, pencemas juga, banyak rasa khawatir, nah itulah Pak, pendorong untuk menyebabkan orang sakit jantung itu. Nah setelah jantung ditaruh, dijahit oleh malaikat Jibril. Apa kata Anas bin Malik? Aku masih melihat bekas jahitan itu di dada Rasulullah. Jadi bukan simsalabim diginikan malaikat Jibril langsung nyatu Pak, tetap ada bekas jahitan itu. Artinya di bedah itu bisa dijahit lebih bagus daripada dilem. Nah, sekarang ada dilem Pak, akhirnya bolak-balik orang ke rumah sakit, infeksi jadinya. Jadi memang yang lebih bagus itu dijahit walaupun dia meninggalkan bekas. Akhirnya takut Halimah. Halimah tuh saat dia takut, belum sampai genap 6 tahun dipulangkan. Wahai Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah, tolong dijaga Muhammad ini baik-baik karena dia hampir dibunuh orang. Nah, itu. Tapi kata Halimah, semenjak dia diisukan dibunuh itu, wajahnya bertambah cemerlang. Artinya orang yang tidak terlalu memikirkan dunia, wajahnya akan cemerlang. Macam bapak ibu nih lah, heran saya Pak. Saya sangka tuknya tadi umurnya 35, ada yang macam 20, karena wajah itu terang. Buktinya apa? Mau hadir duduk di masjid Pak, bukan sembarangan orang mau duduk, apalagi dingin tidak bertikar macam ini Pak. Mau bapak ibu duduk, anak-anaknya mau duduk. Ini luar biasa nih Pak, padahal di tengah pandemi orang banyak ketakutan saat ini. Takut itu yang membuat tambah penyakit itu jadinya Pak. Takut itu yang membuat tambah jadinya Bu. Nah karena ini rasa khawatir itu karena kecintaan kita terhadap dunia ini. Kita pokoknya jalankan apa yang diperintahkan oleh pemerintah, jaga protokol kesehatan, pakai masker. Jangan sok-sokan untuk melawan kadang Pak ya. Cuman yang udah terlanjur janganlah pasang lagi, udah terlanjur nampak saya. Jadi udahlah, enggak usah dipasang. Berarti udah kuat keyakinan Bapak Ibu nih. Nah, kalau udah kuat keyakinan enggak masalah Bu. Kuat keyakinan, ya enggak pun kena corona kami mati juga nyesal. Ayo udahlah kalau gitu bukalah. Nah kemudian Pak, begitu sampai di tangan Ummu Aiman bersama Ibunda Rasulullah ingin ziarah ke makam ayah Nabi di Madinah. Dipersiapkanlah perjalanan Pak, lebih kurang 1 bulan tuh Bu, pulang balik. Begitu pulang dari ziarah makam, sampai di Abwa, Ibunda Rasulullah jatuh sakit. Apa kata Ummu Aiman setelah Ibunda Rasulullah meninggal? Aku coba mengajak Muhammad kecil bercerita, dia diam. Aku coba menghiburnya, dia diam. Inilah amalan kalau kita sedih, bawa diam. Jangan bawa ngobrol, jangan bawa cerita. Kalau kita sedang sedih, diam. Kenapa pasukan pengaman presiden tidak ada yang tersenyum? Kenapa semuanya diam? Jawabannya apa Pak? Diam menguatkan konsentrasi. Jadi ketika kita diam itu agak lebih kuat kita merenungnya Pak.
Kadang ibu ini udah tabah dia suaminya meninggal, udah bisa dia nerima Pak. Diam aja ibu nih. Datanglah orang melayat. Deka, nak nyangka kita ya kak ya, padahal kemarin abang itu baru pingsan ibu tuh Pak. Padahal tadi udah diam dia Bu. Jangan diprovokasi. Ini disedih-sedihkan dia Pak. Habis sholat subuh jenguk orang 5 orang, ada pingsan ibu tuh. Tuh rombongan subuh tuh Pak. Tiap orang datang, tuh kejang-kejang ibu tuh sampai malam dibuatnya Bu. Anak bapak ibu aja berantem dia di sekolah, pulang pasti diam. Tapi bapak tanya, kenapa baju kotor nih? Orang ndak ada salah, baru nangis dia Pak. Kalau ndak diam aja dia tuh Pak. Kita aja sakit gigi, coba bawa diam Bu. Menjelang obat dapat, diam aja. Muka kita diam, itu akan mengurangkan rasa sakit Pak. Tapi coba, itu makin menjadi dia rasanya itu Pak. Jadi diam itu menguatkan konsentrasi. Kalau ibu lagi sedih, bapak lagi sedih, bawa diam dulu. Sampai kita bisa mengeluarkan kata-kata baik. Makanya kalau kita marah itu salah satu caranya adalah diam. Karena kalau lagi marah diperturutkan Pak, yang tidak penting nanti yang teromongkan. Jadi kalau dalam ilmu psikologi Bu, kalau orang marahin kita, diam. Setelah dia diam, tunggu pula dulu dia 45 detik baru jawab. Baru turun emosinya Pak, jangan disela. Yang membuat rumah tangga itu hancur itulah Bu. Suami marahin istri, baliklah istri memarahkan balik Pak. Itu yang menjadi itu jadinya Bu. Diam aja dulu. Setelah bosan dia marah, tunggu 45 detik, tapi jangan hitung depan dia Bu. Ngamuk dia nanti. 1, 2, main-main ada tambah jadi dia. Dia kan kalau kita marah tuh Pak, ada tipsnya kata Rasulullah. Kalau kita dalam keadaan berdiri, bawa duduk. Masih emosi, bawa tidur. Masih emosi, bawa beruduk. Masih emosi, bawa sholat. Tapi aku kata Rasulullah tahu kalimat yang bisa memadamkan itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itulah yang harus kita pakai tip-tipnya Pak. Saya pakai itu Ustaz, tapi makin menjadi marah suami saya. Iya, rupa ibu itu depan suami ini bacanya Bu. A'udzubillahi minasyaiton. Itu ngamuk suaminya Pak. Jadi abang adik bilang setan, kata itu jadi dia Bu. Jangan di depan suami. Itu Pak manjur betul tuh Pak. Jadi kita aman hati kita nih Bu. Nah setelah itu Pak, Rasulullah ini masuk ke Mekah, disambut oleh datuknya Abdul Muthalib, dipeluk dengan penuh kasih sayang, dibawa tinggal di rumah Abdul Muthalib. Jadi Rasulullah itu tidak kurang-kurang dia dapat kasih sayang. 2 tahun bersama datuknya pun sakit akan meninggal. Kata datuknya ke Abu Thalib, di antara kalian adik-beradik sama bapak Nabi Muhammad ini hanya kau Abu Thalib. Jadi kau yang mengasuh Muhammad ini. Nah pindahlah ke asuhan Abu Thalib. Bahagia juga Nabi Bu, karena Abu Thalib dan tante Rasulullah ini sayang kepada Rasulullah ini. Tidak dibeda-bedakannya dengan anak-anaknya. Cuman Abu Thalib susah waktu itu ekonominya Pak. Susah ekonominya Bu. Jadi dia akan pergi berdagang ke Syam. Disitulah Rasulullah menangis-nangis minta ikut. Dibujuk tidak mau. Dibujuk tidak mau, akhirnya kata Abu Thalib, udahlah Fatimah, siapkan dia. Karena nama istri Abu Thalib ini Fatimah binti Asad. Siapkan dia Fatimah. Disiapkanlah oleh istri Abu Thalib, berangkatlah. Apa kata Abu Thalib? Bahagia betul hati aku sepanjang jalan membawa Muhammad ini. Dia tidak nengok ke atas, padahal awan selalu mengikutinya. Itu maka teduh jalan itu rasanya Pak. Pepohonan membungkuk setiap kali Rasulullah sudah lewat, membungkuk pohon. Sampai di Syam, Abu Thalib sedang jualan, turunlah rahib Nasrani yang bernama Buhairah. Ditanyanya saya menjaga Rasulullah, siapa bapak anak ini? Dia sedang jualan, kalau dia datang suruh dia ke atas, saya menunggunya. Pulang Abu Thalib, disampaikan oleh yang jaga Rasulullah, bapak yang di atas ini suruh ke atas sedih. Pergilah Abu Thalib ke atas sama Rasulullah. Boleh aku bicara dengan anak ini? Kata rahib Buhairah. Boleh. Bicaralah dia berdua sama Rasulullah. Pembicaraannya serius kata Abu Thalib. Yang dikatakan itu, kau siapa namamu nak? Muhammad. Makanlah.
dengan menyebut nama Lata dan Uzza. Langsung emosi Rasulullah, Pak. Walaupun dia kecil, Bu. Jangan sebut nama berhala itu. Aku tidak suka disebut nama berhala di depanku. Tersenyum Rahib Buhairah ini, Pak. Bolehkah aku menengok punggungmu? Ditengoknya punggung. Nampaklah lambang cap kenabian Rasulullah. Jadi banyak riwayat mengenai lambang cap kenabian ini, Bu. Salah satunya adalah seperti apel yang digigit. Itulah lambang iPhone tuh, Pak. Lambang iPhone itu kan apel yang digigit, produk terbaik, Pak. Smartphone nggak ada yang ngalahin iPhone. Anak-anak muda nih, Pak, biar dapat di iPhone second, Pak, daripada Samsung baru, betul enggak? Lain mewahnya rasanya, Pak. Pokoknya anak-anak muda lah iPhone handphonenya. Biar iPhone 6 yang lama, iPhone 5 dikasih ini Samsung baru, biarlah dia milih iPhone second, Pak. Begitu betul lah bagusnya produk iPhone itu. Itulah lambang cap kenabian itu. Kemudian apa kata Rahib Buhairah ini? Kau siapanya? Abu Thalib. Aku bapaknya. Tidak mungkin. Bapak anak ini seharusnya sudah meninggal. Wah, di situ kaget Abu Thalib. Betul, bapaknya sudah meninggal. Kau cepat bawa keponakanmu ini pulang. Berarti dia bukan anakmu, dia keponakanmu? Iya, bawa cepat pulang. Kalau nampak sama orang Yahudi sangat mengenali tanda anak ini. Bahaya dia nanti. Waduh, bangkit cemas Abu Thalib, langsung dibawa pulang. Apa kata Rahib Buhairah? Kau tahu dia siapa? Dia akan jadi orang besar. Karena sepanjang jalan aku melihat awan bersamanya dan pohon-pohon bersujud di belakang. Wah, tambah cemas Abu Thalib. Buru-buru pulang, sampai di Mekah diceritakannya lah semua kepada istrinya Fatimah binti Asad. Apa kata Fatimah binti Asad? Berarti kenapa dia keras ikut dengan kau? Dia ini sebetulnya Allah ingin melihatkan tanda-tanda bahwa dia ini bakal jadi orang besar di suatu hari nanti. Nah, setelah kejadian itu Rasulullah mulai pemenung, Pak. Sering diam. Sehingga paman-pamannya khawatir. Rapatlah paman-pamannya. Muhammad ini kurasa kena marah sama berhala kita nih, karena dia kan tidak pernah menyembah berhala. Jadi harus kita bujuk dia supaya bisa menyembah berhala. Besok kan ada penyembahan Hubal, berhala yang paling besar. Bujuk dia untuk ikut. Akhirnya dibujuk, kau bahaya nih Muhammad. Kalau kau tidak ikut bahaya kau. Jadi sebetulnya itulah, Bu, ya. Salah satu amalan yang dicintai Allah adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang. Tak boleh kita nakut-nakutin orang. Ini semenjak corona ini, Pak, banyak oknum-oknum dokter yang nakut-nakutin pasiennya, Pak. Bahaya Bapak, Pak, jangan pulang, Pak. Kena nanti anak Bapak, kena ini. Itu takut orang jadinya, Pak. Sebetulnya tidak boleh, nakut-nakutin itu tidak boleh. Orang sakit jantung dia, Pak, parah jantungnya. Datang dia ke dokter jantung, Bu. Apa kata dokter jantung itu? Apa keluhan Bapak? Dada nih sakit betul, dokter. Kalau saya lihat mata Bapak nih, Pak, jantung Bapak sehat, Pak. Coba saya periksa, diperiksanya. Alhamdulillah, Pak, detak jantung Bapak normal. Padahal berserak bunyi jantung Bapak tuh, Pak. Tapi karena dimasukkan rasa bahagia, itu bisa jadi obat loh, Pak. Jadi jangan kita perparah keadaan itu, jangan diperparah, ditakut-takutkan seperti momok yang menakutkan. Dibuat orang udahlah kondisi dalam keadaan takut macam ini, Pak, ditakut-takut, orang itu tambah takut jadinya, Pak. Nah, jadi ini kekhawatiran dari Abu Thalib, bangkit rasa takutnya. Ini kalau sempat Muhammad ini dampak sama orang Yahudi, bahaya dia. Maka kata istrinya memberikan kesejukan, jangan khawatir suamiku, orang Yahudi tidak ada yang tinggal di Mekah. Mereka hanya berdagang sebentar di sini, kemudian pulang. Nah, senang hati Abu Thalib. Nah, kemudian paman-pamannya ini berusaha, pokoknya Muhammad, kau cepat mau menyembah berhala. Kalau enggak nanti tambah bahaya nih, ngeri kau nih. Bisa-bisa kau nanti banyak penyakit. Akhirnya maulah Rasulullah pergi. Pas orang ini masuk ke tempat penyembahan, ditengok ke belakang, Rasulullah hilang, Pak. Sibuk pamannya nyari, semua tante-tantenya. Dapatlah dia duduk di rumah orang dalam keadaan menggigil. Ditanya oleh paman-pamannya, kenapa kau Muhammad, kenapa kau tidak masuk? Aku takut, sosok tinggi putih besar.
Aku melihatnya, dia mengusirku. Jangan masuk Muhammad, keluar. Itulah sosok Jibril yang dilihat oleh Rasulullah. Jadi beberapa hari Rasulullah temenung-menung tuh Pak, Jibril mulai menampakkan dirinya balik. Makanya Rasulullah itu Bu ya, kalau Jibril menyampaikan wahyu, sering menyamar menjadi wajah sahabat. Karena kalau bentuk aslinya tidak sanggup Rasulullah Pak. Cobalah Bu, besar dengan 600 sayap, siapa yang tidak shock Pak? Kecuali lama-kelamaan baru Rasulullah terbiasa. Nah jadi di usia Rasulullah yang ke-12 tahun pokoknya Pak, malam besok Bapak keluar dari masjid nih. Ini baru setengah bab mungkin belum lagi nih Pak. Bab 1 baru nih. Tahan-tahan ya Pak. Nah, tidak mungkin lah. Saya sikit aja supaya jelas waktu sejarah kecil Rasulullah saja. Nah, kemudian Pak, Rasulullah ini mulai menampakkan akhlak baik yang lain. Apa akhlak baiknya Bu? Suka ngalah kalau soal makan. Nah, di rumah itu Pak, pokoknya kalau udah masak makanan disuruhnya aja, Muhammad makan, enggak, makan kalian dulu. Udah makan semuanya, kalau bersisa baru dia makan, kalau enggak diam. Ini yang payah kita mengamalkan ya Pak. Kadang ada donatur ngasih nasi ke masjid, selesai di kamar goreng Pak, bagi-bagi pengurus Pak. Tapi enggak di sini ya Pak ya. Ini saya Pak pandai ya nih, janganlah Bapak tersinggung. Malas kadang donatur ngasih nasi jadinya Bu. Azab nasi itu kena bagi-bagi di situ aja Pak. Kadang bulan puasa Bapak Ibu bawalah perbukaan di masjid. Kadang ada orang-orang dari luar yang mau berbuka dia tidak sempat, dibawa perbuka ke masjid. Orang-orang situ juga yang makan jadinya Pak. Sebulan puasa Bu nak beli kolak dia lagi di masjid aja dia anak beranak Pak. Itu kita nih yang susah. Tak bisa ngalah soal makan. Berapalah harga makanan itu, mau kita harga diri kena. Ada donatur dikasihnya nasi tiap orang puasa sunat Pak. Jadi yang tidak puasa juga ngambil, mau berantem pas habis sholat maghrib tuh Pak. Ibu kan tidak puasa Bu, apa pula salahnya aku ambil satu nih. Rasanya mau ngasih dia duit 20 Pak, udah belilah nasinya. Gara-gara ngalah makan itu sulit Bu. Saya pernah Pak mengamalkan ini, gagal Pak. Gagalnya itu waktu itu saya ceramah di area duta. Pas masuk waktu makan, saya suruh aja karyawannya makan dulu Pak. Makan aja dulu, makan dulu. Makan orang itu sampai saya Bu, tinggal bawang bombay itu lagi Pak. Ia temenung saya di jalan Pak, lapar Pak. Besok nak mau saya lagi kalau disuruh orang makan ya lah duluan. Tak bisa. Cuman saya tidak ribut waktu itu. Cuman jadi pelajaran kalau disuruh orang makan cepat. Jangan basa-basi. Nah karena pamannya tahu Rasulullah ini sering ngalah soal makan sampai tidak dapat makan, akhirnya dikumpulkan anak-anaknya Ja'far, Uqail, Toli, Alib, Ali dipanggil oleh Abu Thalib. Mulai hari ini sebelum Muhammad makan jangan kalian ada yang makan. Sebelum Muhammad minum jangan kalian ada yang minum. Disitulah terjadi keajaiban berikutnya. Apa? Makanan sedikit kalau sudah dimakan oleh Rasulullah berlebih jumlahnya Pak. Semua dapat makan sampai kenyang. Kalau Rasulullah udah minum susu, semua dapat minum susu berlebih. Biasanya kurang. Sejak saat itu aja caranya lagi Bu. Muhammad makan dulu Muhammad. Nah, makan dia dulu banyak makanan Pak kan. Jadi ada keberkahannya Bu. Sampai akhirnya Rasulullah meminta pamannya untuk mencarikan orang punya kambing untuk dia gembala. Usia waktu itu berapa? 14 tahun. Udah pengen bekerja, ini 14 tahun masih nyusahkan mamanya juga lagi. Masih udahlah minta belanja, padahal dia orang Minang Pak, tapi bermarga jadinya, panandehan marganya. Tandeh mamanya dibuatnya Pak. Azab mamanya minta, 14 tahun Rasulullah itu sudah dingin membantu, makanya jangan dipatahkan Pak. Kalau anak sedang sekolah, mulai dia mencari uang, semangati dia pokoknya jangan sekolah tinggal enak ya. Jangan sampai Pak, udah mau supaya dia tahu Pak mencari duit itu sulit. Kok enggak mana tahu dia. Kalau enggak itu Pak dibiarkan, enggak usah pikirkan masalah uang ini nak. Biarlah Papa yang mencari. Pokok udah nampak Pak ya, udahlah support aja lah. Enggak usah patahkan, yang penting sekolah jangan tinggal enak ya. Mau jualan cobalah jualan. Akhirnya anak-anak tuh Bu menjadi sadar diri dia. Anak saya sampai enggak mau minta duit sama saya Pak. Tahu dia jual baju susah. Akhirnya deh, sekarang aku minta uang sama Papa lagi ini kayak gini. Akhirnya dia berusaha sendiri Pak. Tahu dia menghargai uang jadinya Bu. Ada yang jual dulu, ingat saya anak saya SMP jual kue orang Pak, bawa sekolah. Bukan kita enggak mampu, saya biarkan aja Bu. Penting jangan kacau sekolah enak ya. Iya Pak. Jadi dia tahu Pak, 100 uang dikumpulkan.
susah. Jadi dia ngerti untuk minta itu. Ini kadang Bu diancamnya orang tuanya Bu, dibelinya batu nisan satu Pak, ditulisnya tanggal lahir, wafatnya dikosongkannya Pak. Kalau nak mama belikan iPhone aku buat tanggal wafatnya. Diancamnya mama ya Pak, ndak aja kadang 14 tahun udah malu Rasulullah minta duit. Akhirnya paman Rasulullah mencarikan orang baik yang punya kambing, digembalalah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, waktu dia mengembala kambing inilah dapat pengaruh buruk dari kawan-kawannya. Makanya kata Rasulullah, hati-hati dalam berkawan. Agamamu mengikuti agama kawanmu. Kawannya inilah yang ngasut Pak Muhammad, turunlah ke Mekah, penari mantap-mantap, orang juga joget. Kami sering nontonlah kau, kami jaga kambing kau ini. Itulah terhasut Rasulullah Pak. Pergi Rasulullah nonton, cuman belum sampai ke tempat nonton tidur. Dikasih Allah rasa kantuk. Besok balik lagi, macam mana Muhammad, mantap kan? Apa yang mantap? Aku itu tidur. Ulang balik, kami jaga balik. Balik lagi Rasulullah Pak, tertidur lagi Bu. Disitulah Rasulullah, aku harus berhenti mengembala kambing. Nah, itulah sejarah masa kecil Rasulullah. Mudah-mudahan bisa menjadi acuan bagi kita untuk lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاشك ومن طاعتك وما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول علينا مصائب الدنيا اللهم امتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.